Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, setiap ritus atau bagian dari perayaan Ekaristi masing-masing memiliki makna tersendiri. Pada sesi ini saya mengajak kita untuk melihat makna perarakan masuk dalam ritus pembuka pada perayaan Ekaristi. Saudara-saudari, prosesi atau perarakan merupakan suatu bagian penting dari suatu perayaan. Dan ini dapat kita temukan hampir dalam setiap bentuk ibadat keagamaan. Menurut para ahli, prosesi adalah sebuah praktek liturgi kuno yang diadopsi dari perarakan kerajaan duniawi. Dalam tradisi kuno Babilonia, Hindu, Yunani, dan Romawi juga terdapat praktek prosesi yang dilakukan dengan berjalan dan berdoa. Gambaran biblis tentang perarakan diambil dari kitab Keluaran, yaitu perarakan bangsa Israel yang keluar dari Mesir melewati Laut Merah menuju tanah terjanji. Dari tempat perhambaan ke tempat kebebasan, terlepas dari penindasan dan penderitaan, masuk ke tanah terjanji. Dalam perjanjian lama, bangsa Israel menjadi umat Allah, dan status itu sungguh-sungguh suatu rahmat Allah. Saudara-saudari, hubungan antara misteri Israel dengan misteri gereja hanya dapat digambarkan dalam perspektif sejarah keselamatan. Peristiwa Keluaran menjelaskan kepada kita pemahaman atas pembaptisan sebagai sebuah pencucian dari air yang membersihkan kita dari dosa dan maut, yaitu tempat perhambaan, dan membawa kita masuk pada hidup kebangkitan, yakni tanah terjanji. Perarakan liturgis Katolik melambangkan perjalanan kehidupan kita dari mati menuju hidup yang kekal, dari dosa kepada pengampunan dan hidup baru. Ekaristi digambarkan sebagai mana dari surga, sebagai makanan selama perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah terjanji. Saudara-saudari, dalam liturgi Katolik ada banyak perarakan atau prosesi yang dilaksanakan. Dalam perayaan Ekaristi dikenal 4 prosesi utama, yaitu perarakan atau prosesi masuk, perarakan Injil, perarakan persembahan, dan perarakan komuni suci. Dan dalam liturgi khusus sering ada perarakan yang dilakukan secara meriah, seperti perarakan pada waktu Pekan Suci, yaitu perarakan Palma pada Minggu Palma. Perarakan berarti gerak beberapa atau banyak orang dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Gerak yang dimaksud bukanlah gerakan sembarangan, tetapi bergerak dengan teratur dari suatu tempat ke tempat lain dalam liturgi yang biasanya diiringi dengan nyanyian. Berjalan dilakukan dengan badan dan kepala yang tegak dan juga tenang dan agung. Berjalan juga bisa dipahami sebagai ungkapan kesiapsediaan kita untuk menanggapi tawaran kasih karunia Allah yang selalu ada di hadapan kita. Perarakan masuk adalah perarakan memasuki ruangan ibadat atau gereja yang melibatkan rombongan pemimpin ibadat dan para pelayan lainnya. Perarakan ini dilaksanakan dari sakristi
ke tempat lain atau ke ruang ibadat atau perayaan. Perarakan masuk menjadi bagian paling awal dari seluruh rangkaian ritus pembuka. Menurut Pedoman Umum Misale Romawi nomor 46, ritus pembuka meliputi bagian-bagian yang mendahului liturgi sabda, yaitu perarakan masuk, salam, kata pengantar, pernyataan tobat, Tuhan kasihanilah, kemuliaan, dan doa pembuka. Dan semua bagian ini memiliki ciri khas sebagai pembuka, pengantar, dan persiapan. Saudara-saudari, tujuan semua bagian ini ialah mempersatukan umat yang berhimpun dan mempersiapkan mereka supaya dapat mendengarkan sabda Allah dengan penuh perhatian dan merayakan Ekaristi dengan layak. Dengan demikian, perarakan masuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perayaan Ekaristi. Selama perarakan masuk, umat berdiri dan menjaga ketenangan. Pedoman Umum Misale Romawi nomor 43A mengatakan, umat hendaknya berdiri dari awal nyanyian pembuka atau selama perarakan masuk menuju altar sampai dengan doa pembuka selesai. Berdiri merupakan simbol gerakan badan yang penting dalam liturgi. Berdiri merupakan tindakan liturgis yang mengungkapkan perhatian, kepedulian, penghormatan, dan kesiapsediaan terhadap kehadiran Tuhan, baik melalui diri pemimpin ibadat maupun dalam sabda dan doa. Pedoman Umum Misale Romawi nomor 45 mengatakan, bahkan sebelum perayaan Ekaristi dianjurkan agar keheningan dilaksanakan di dalam gereja, di sakristi, di area sekitar gereja, sehingga seluruh umat dapat menyiapkan diri untuk melaksanakan ibadat dengan cara yang hikmat dan tepat. Saudara-saudari, seluruh unsur dalam ritus pembuka bersifat mengantar dan mempersiapkan umat untuk dapat mendengarkan sabda Allah dalam liturgi sabda yang kemudian memuncak dalam persatuan dengan tubuh Kristus, yakni dalam liturgi Ekaristi. Tujuan utama dan paling mendasar dari ritus pembuka adalah agar kesatuan umat dapat sungguh terwujud. Umat dipersatukan satu sama lain, dipersatukan dengan gereja sedunia, bahkan dengan Allah sendiri. Maka umat yang berkumpul harus menjadi jemaat yang bersekutu di bawah pimpinan Kristus Yesus. Inilah kira-kira saudara-saudari ulasan tentang makna dari perarakan masuk dalam perayaan Ekaristi. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.